Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin khususan Syekh Handal Kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan man ajani hadal kitab Syekh Handal Al-Jilani ya wa masajihim wa khususan Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah bahas ya, bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihissalam ketika setelah selesai menghadapi tantangan yang cukup berat dari Raja Fir'aun dan para pengikutnya, sampai akhirnya Fir'aun dan para pengikutnya sudah diberikan beberapa kali ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mereka diuji, selalu datang kepada Nabi Musa minta supaya ujian dan bala itu bisa diangkat dengan konsekuensi nanti saya akan beriman. Terbukti sudah 6 kali peristiwa mereka tidak mau beriman. Akhirnya Allah murka ya, Fir'aun dan para pengikutnya ditenggelamkan di laut ya, sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Setelah peristiwa ini, Fir'aun selanjutnya akan melakukan sebuah proses ruhani ya, spiritual, yaitu dengan cara kholwat ya, kurang lebih sekitar 40 hari. Sedangkan tugas kenabiannya diserahkan kepada saudaranya yaitu Harun ya, untuk sementara titip kepada umatnya, karena Nabi Musa akan melakukan kholwat ya. Kholwat ini istilah di dunia tasawuf, itu istilahnya kholwat ya. Dalam pelaksanaan kholwat 40 hari ini ya, Nabi Musa mengalami ya sebuah proses rohani yang disebut dengan ma'rifah ya. Hal ini bisa dilihat dari dialog Nabi Musa dengan Allah ya. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ya, ketika Musa datang kepada mikot ya, mikot kami berarti ya Musa sudah mulai melangkah untuk menuju Allah. Itu sama ketika orang mau umroh ya, dari Madinah ke Mekah itu ada mikotnya. Dari Jeddah ke Mekah juga ada mikotnya ya. Ini mikot juga ya, dalam pengertian sebagai titik awal proses perjalanan menuju Allah, yaitu disebut mikot. Ketika sudah mulai melangkah dalam kholwatnya ini, Nabi Musa mendapatkan
firman dari Allah, wa kallamahu rabbuhu, ya. Ya, terus qala rabbi, ya. Nabi Musa sudah mendapatkan bisikan, ya, dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Akan tetapi Nabi Musa masih penasaran, gitu, mana wujudmu? Saya yakin, ya, percaya, iman kepada engkau ya Allah. Qala rabbi arini, ya Allah, tunjukkan. Angdur ilaik, aku ingin melihatmu. Gitu. Jadi dialog sudah, komunikasi sudah antara Fir'aun dengan antara Nabi Musa dengan Allah, ya. Kemudian Nabi Musa penasaran. Rabbi arini angdur ilaik, aku pengen menyaksikan kau ya Allah. Dijawab oleh Allah. Qala, Allah menjawab, lam taroni, ya, lan itu masuk ke fi'il mudhari' itu punya fungsi, ya, nafi tapi li ta'bid, ya, sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi selamanya. Lan taroni, kamu tidak akan menyaksikanku. Itu. Walakin ungdur, tapi lihatlah ilal jabali, ke gunung. Fa in istaqarra makanahu, ya, jika gunung itu tetap pada tempatnya, fasaufa taroni, gitu. Jadi kalau engkau melihat gunung itu tetap berada pada tempatnya, fasaufa taroni, maka engkau akan melihatku. Nah, kemudian falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Tuhan atau Allah bertajalli, ya, pada sebuah gunung. Ini memahami falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ya. Ini bukan berarti, ya, Allah menampakkan wujud aslinya dalam sebuah gunung, itu tidak, ya. Berarti itu, ya, akan bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Tapi yang dimaksud falamma tajalla rabbuhu lil jabal, yaitu ketika Allah sedang bertajalli, ya, dalam sebuah gunung, kemudian pandangan mata batin Nabi Musa itu dibuka oleh Allah, difutuh oleh Allah. Ketika mata batin Musa dibuka oleh Allah, maka menyaksikan tajalli wujudul haq, ya, maka Musa menyaksikan tajalli wujudul haq, ya, pada sebuah gunung. Ya, ketika kesadarannya, ya, terbuka dalam melihat tajalli wujudul haq, kesadaran kehambaan Musa ini sirna, hilang. Jadi kesadaran kehambaannya itu hilang, hanyut dalam lautan ahdiyatullah, tenggelam dalam lautan ahdiyatullah, lautan keesaan. Nah, maka teks di sini menggunakan ja'alahu dakkan. Dakkan itu hancur luluh. Yang hancur luluh itu adalah kesadaran kehambaan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena, ya, tenggelam dalam lautan keesaan ahadiyatullah. Maka ketika seorang masuk dalam tenggelam dalam lautan keesaan ini, wahorro Musa soiko, ya, wahorro, dan Musa jatuh, ya, soiko, dalam keadaan pingsan. Jadi Musa di sini pada saat itu dibukakan pintu kasyafnya oleh Allah, sehingga melihat wujud tajalli al-haq pada sebuah gunung, sehingga yang dilihat, ini menurut Ibnu Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dilihat pada saat ingkasafa, saat
merasakan mukasafah tadi, yang dilihat oleh Musa la yarawah illallah. Ini. Jadi la yara, tidak melihat siapa Allah illallah, kecuali Allah. Karena kesadaran kehambaan sudah luluh lantak tadi, sudah hancur. Itulah, ini penafsiran para ahli hakikat ini lebih menarik ya dibandingkan dengan penafsiran ahli syariat yang sifatnya umum seperti kayak Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Itu menafsirkan ayat ini ya secara lahiriah gitu ya, seolah-olah Allah menampakkan pada gunung, kemudian Nabi Musa melihat terus jatuh pingsan. Ini makna hakikatnya tidak seperti itu. Jadi Nabi Musa ya mendapatkan anugerah inkishaf, tersingkap mata batinnya sehingga menyaksikan wujudul haq ya pada tajalli sebuah gunung tadi. Dan di situ ya, karena kesadaran kehambaan sudah sirna, sudah hilang atau sudah fana dalam istilah lain, maka yang dilihat oleh Musa la yarawah illallah, tidak ada melihat Allah kecuali Allah. Ini sudah makom ya fana billah itu. Jadi kalau menggunakan teori tasawuf Ibnu Arabi, Imam Ghazali ini memahami perjalanan spiritual Musa ini sangat rasional, sangat rasional, tapi dalam perspektif kajian-kajian filosofis Ibnu Arabi dan Imam Ghazali gitu ya. Jadi nah itulah yang disebut terbukanya pintu kema'rifahan ya. Kalau dalam istilah Imam Ghazali dalam Mishkatul Anwar, itulah awal mula sebagai mi'rajul awal ya ila alamil malakut. Nah, tapi karena dalam posisi sebagai nabi itu adalah makom istimewa ya, beda dengan salik ya. Kalau salik dikasih masuk baru satu pintu sudah senangnya minta ampun, tapi anugerah untuk para nabi, para aulia tentu beda gitu. Maka Imam Ghazali dalam Mishkatul Anwar itu ya menjelaskan ada beberapa pintu itu yang terbuka bagi orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala ya. Terus berikutnya ini ada penjelasan yang cukup menarik ya. Setelah Nabi Musa ya merasakan kenikmatan ya memandang Allah ya, artinya sudah dibukakan pintu makrifah, pintu kasyafnya. Falamma afaqo, maka tatkala sadar, afaqo itu waras ya. Jadi dari siuman atau dari pingsan itu sudah kembali kesadaran. Nah, kalau dalam teori tasawufnya Imam Ghazali ini sudah posisi tanazul. Kalau tadi ketika kehilangan kesadaran itu namanya posisi taroki ya. Tapi setelah kesadaran kehambaan mulai muncul itu namanya tanazul. Maka di sini qala afaqo, posisi Musa alaihissalam itu sudah tanazul. Berarti sudah muncul kesadaran kehambaan. Qala berkata siapa Musa, subhanaka. Jadi hanya yang terucap ada kalimat-kalimat tasbih, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Karena ya ini kenikmatannya sangat luar biasa ya. Seseorang bisa diberikan anugerah melihat
pemilik alam semesta, diberikan anugerah itu, tentu ini kenikmatan yang luar biasa. Maka yang terucap setelah proses rohani tadi, Nabi Musa menyampaikan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, maha suci, ya, karena pada hakikatnya Musa sudah mendapatkan pencerahan rohani, la maujuda illallah, itu la maujuda illallah, sudah merasakan la yarallah illallah, itu. Maka yang terucap kalimatnya subhanaka, maha suci. Lah, subhanaka ini ucapan seorang sufi yang sudah tanazul. Ya, berbeda dengan ucapan al-halas. Al-halas ketika menyampaikan ana al-haq, itu kondisi posisinya masih sukar, masih fana. Fana, ya, hilang kesadaran kehambaannya, sukar, mabuk, gitu. Maka keluar kalimat satohat. Ketika kalimat keluar satohat, nah inilah yang menimbulkan problem masalah. Karena kalimat satohat jika dikaji dari ilmu syariat, maka akan terkena hukum. Masa seorang hamba ngaku Tuhan? Nah, ini mulai terkena hukum syar'i. Lah, Musa selamat. Jadi enggak terjadi perdebatan. Karena apa? Subhanaka. Ya, subhanaka, maha suci engkau. Ya, ya, ada juga ucapan Abu Yazid Al-Bustami gitu. Wa ma fi jubati ilallah gitu ya. Ada juga subhani, ya, maha suci aku. Nah, ini kalau orang-orang yang belum paham ilmunya, terus hanya gaya-gayaan dengan kalimat-kalimat satohat tadi, ini berbahaya, berisiko itu. Apalagi sampai dibuat itu tadi, diekspresikan dalam bentuk perilaku yang kemudian selalu bertentangan dengan syariat, gitu kan. Waktunya sholat nggak mau sholat, gitu. Jadi seolah-olah posisinya sudah sama dengan al-halaj, gitu kan. Ya jauh banget lah, gitu kan. Seolah posisinya kalau sudah tidak sholat dengan mengeluarkan kalimat-kalimat satohat tadi sudah sama, ya jauh. Wa ma fi jubati illallah, ini berarti posisinya sudah sama dengan Abu Yazid Al-Bustami, ya jauh. Gitu. Kenapa? Karena ilmu mereka, pengalaman mereka sudah dalam tahap hakul yakin. Sementara para pemula ini masih ilmu yakin aja, masih belum yakin, masih belum tahqiq. Ilmu saja belum tahqiq, kok gaya-gayaan memposisikan diri sama dengan al-halat. Ya haihata, jauh banget ya. Gitu. Jadi ini menarik. Subhanaka ini kalau kita lihat dari sisi tasawuf, ini adalah ucapan ketika Nabi Musa alaihissalam sudah muncul kesadaran sebagai hamba, yaitu proses tanazul yang terucap dari kalimatnya sebagai seorang hamba yang diberikan anugerah ma'rifah, hanya bisa mengucapkan subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Itu. Tubtu, aku bertaubat. Nah, maksudnya aku kembali ya Allah. Airoja'tu, aku kembali ilaika kepadamu ya Allah. Itu. Karena selama ini pemahaman tentang ketuhanan ya masih salah. Dalam memahami ketuhanan masih salah gitu. Ternyata setelah dibuka pintu kasyafnya, terbukalah pintu kema'rifahan sehingga merasakan indahnya ma'rifah, ya. Maka belum yang tubtu ilaika. Ya, tubtu ilaika itu ya ucapan ya Allah ampuni hamba ya Allah yang saat selama ini ya pandangannya masih awam. Jadi masih awam itu ya masih belum utuh dalam memandang Allah itu. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku menjadi orang yang pertama kali beriman. Kenapa?
Kan al-mukinin, Nabi Musa sudah yakin seyakin-yakinnya. Keyakinannya sudah tahqiq, tidak ada keraguan lagi. Bi'udmatika, dengan keagunganmu ya Allah. Wa jalalika, dan jalalmu ya Allah. Illa i'tada li imani min qabl. Ya itu. Qala, menjawab siapa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa, hai Musa. Itu. Jadi setelah merasakan kemakrifahan, kemudian Musa menyampaikan subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Nah, kemudian Allah menjawab, hei Musa subhanahu. Ya Musa, hai Musa, ini sesungguhnya aku istafaituka, aku memilihmu alan nasi, atas manusia, birisalati, dengan risalahku. Hai Musa, ya kamu diberikan anugerah ma'rifah itu kenapa? Ya karena engkau akan membawa tugas, akan membawa mandat sebagai seorang nabi untuk membawa risalah kenabian. Jadi kamu akan bertugas untuk dakwah di tengah masyarakat, akan menyampaikan perintah-perintahku dan larangan-laranganku. Wa bi kalami, dan dengan kalamku, ya. Jadi kalam Allah ini dijelaskan bila kaifin, dengan tidak seperti bagaimana, wala harfin, dan juga tidak ada huruf, wabila wasitotin, dan juga tidak ada wasitoh gitu. Fakhud, maka ambillah wahai Musa, ma sesuatu ataituka, yang aku telah berikan kepadamu. Gitu. Sudah diberikan anugerah yang luar biasa, ambillah. Wakun, dan jadilah kamu minasyakirin, dari orang-orang yang pandai bersyukur, gitu ya. Ya. Di sini Imam Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, ya, bahwa Nabi Musa sudah mendapatkan anugerah ma'rifah dan sudah mendapatkan mandat sebagai nabi yang akan membawa risalah. Maka syukurilah apa yang telah diberikan oleh Allah, ya, sebuah pengalaman spiritual dan mandat, ya, itu harus disyukuri. Sebab apa? Sebab untuk litafuza minna birridho, ya, untuk memperoleh yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi wa ahsanu ahwal arbabil kasfi was-suhud, ya. Yang mana itu lebih baik bagi orang-orang yang sudah mencapai pada makom kasaf dan suhud itu. Jadi istilah arbabul kasfi was-suhud ini, istilah ini persis dengan istilahnya Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah itu. Jadi sekali lagi ajaran tasawufnya Ibnu Arabi dan juga ajaran tasawufnya Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga ajaran tasawufnya Imam Ghazali, ya, secara istilah teknis itu memiliki kesamaan itu. Jadi yang menyatakan ahwal arbabul kasfi, istilah kasfi wasuhud, ya, ini adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Kemudian Ibnu Arabi dalam Al-Futuhat juz 1, dan begitu juga Imam Ghazali. Itulah. Kenapa? Karena arbabul kasfi atau ahlul kasfi itu adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah mukasyafah, maka disebut ahlul kasfi. Ketika dia mendapatkan anugerah mukasyafah dan prakteknya juga benar,
prakteknya tidak menyimpang. Maka disebut ahlu kasfi itu sebagai orang yang sudah tersingkap hijabnya sehingga bisa melihat hakikat yang hakiki. Wasuhud, yaitu dengan dipraktekkan melalui suhud. Suhud itu yaitu memandang sebuah objek dengan mata lahiriah, tapi karena terkoneksi dengan mata batiniah sehingga mampu memandang dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini persis teori dalam Miskatul Anwar dan juga dalam kitab Al-Futuhat Al-Makiyah dan juga dalam kitab Tafsir Al-Jailani, terutama terkait dalam menafsirkan tajallinya ya jabal gunung ya yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam gitu. Ternyata menarik ini ya. 3 sufi besar ya, Syekh Abdul Qadir Jailani ya, Ibnu Arabi dan Imam Ghazali ya. Ini arbabus syuhud wa kalau Ibnu Arabi menggunakan ahlul kasfi wasyuhud, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani arbabul kasfi wasyuhud ya, secara makna sama ya. Dah. Wa katabna lahu fil alwahi fi kulli shay'in mau'idatan wa tafsilan li kulli shay'in fakhudha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum darul fasyikin. Jadi setelah selesai mendapatkan anugerah dan mandat sebagai seorang nabi dan diingatkan kamu harus bersyukur wahai Musa. Nah, terus wa katabna, dan kami telah tulis lahu kepadamu fil alwahi, yaitu di papan-papan Taurat ya, atau di lembaran-lembaran Taurat, min kulli syai'in, dari tiap sesuatu, mau'idatan, yaitu berupa mau'idah, wa tafsilan, dan penjelasan yang rinci, likulli syai'in, bagi tiap sesuatu. Jadi maksudnya Nabi Musa setelah tadi mendapatkan anugerah ma'rifah, mendapat mandat sebagai seorang nabi, kemudian Nabi Musa menulis dalam lembaran-lembaran Taurat min kulli syai'in, dari segala sesuatu ya, yang ada satu mau'idah, yaitu nasihat. Yang kedua tafsilan ya, dan juga dalam tulisan di lembaran Taurat itu yaitu penjelasan yang sangat rinci ya, likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Fakhudha, maka ambillah. Ambil itu maksudnya amalkan, karena ini kitab dari Tuhanmu ya. Fakhudha, maka ambillah, maka peganglah, bikuwatin, dengan kuat ya. Wa'mur, dan perintahlah maka kaummu, ya'khudhu, ya, untuk memegangnya, untuk mengambilnya, bi ahsaniha, dengan sebaik-baiknya ya. Jadi perintahlah kaummu dan ambillah sebaik-baik, yakni bi azaimiha, yaitu terkait dengan isi-isi yang ada di dalamnya, tuna ruhsia, bukan hal-hal yang membuat kemurahan, hatta tasta'idda, sehingga siap nufusahum, jiwa mereka, li'ayyafidho, supaya mendapatkan pencerahan, mendapatkan bias, alaiha, atas nufus, minal ma'arif, dari pintu-pintu kemakrifahan, wal haqaiq, dan pintu-pintu hakikat, wal mukasyafati, dan pintu-pintu mukasyafah, wal musyahadati, dan pintu-pintu musyahadah. Ini kan
luar biasa ini. Jadi ajaran kema'rifahan itu ya sudah ada pada zaman nabi-nabi terdahulu. Maka di sini kalimatnya hatta tasta'idda nufusahum, sampai umatmu itu siap untuk memperoleh yaitu anugerah pencerahan rohani berupa ya ilmu-ilmu kema'rifahan, minal ma'arif, wal haqaiq, ilmu-ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat itu sejak zaman nabi-nabi terdahulu sudah ada, ilmu ma'rifah sudah ada, wal mukasafat, ilmu mukasafat sejak zaman dulu juga sudah ada, wal musyahadah, dan ilmu musyahadah sejak nabi-nabi terdahulu juga sudah ada gitu. Allati hiya ibaratun anil jannatil ma'wa, yaitu yang diibaratkan sebagai jannah surga, al ma'wa yang menjadi tempat, wal martabatul ulya, dan martabat yang tinggi, indal arif, menurut orang yang arif. Nah, ini adalah mablagul aqsa ya, kalau Imam Ghazali menjelaskan dalam Al-Mishkat adalah ketika seorang sufi sampai pada al-mablagul aqsa, puncak dari posisi itu. Begini, wal martabul ulya, yaitu mencapai martabat indal arif, menurut orang arif. Wala tamilu alai anha wa an ahkamnya, dan jangan kamu berpaling dari hukum-hukumnya, hatta la yalhaqu bi jam'i wasyak al munhatin an martabil insan, dan juga jangan dirusak dengan sifat-sifat kefasikan yang bisa menurunkan derajat kemanusiaan, an marta al munhitin, dapat menurunkan an martabil insaniyah, dari martabat insaniyah. Ini persis penjelasan Imam Ghazali. Imam Ghazali di Miskat juga sama. Kalau seorang hamba tidak ingin masuk atau merasakan pengalaman rohani di alam malakut, ya, dan dia duduk menikmati fata morgana dunia, ya, maka sesungguhnya hamba itu kualitasnya adalah sesama dengan bahimah. Kenapa? Karena dia tertutup potensi rohani yang ada pada dirinya, dan dia tertutup juga untuk menggali hakikat insan yang ada di dalam dirinya. Ini sama, al-munhitina an martabil insaniyah. Jadi kalau ada orang kok nggak tertarik ilmu tasawuf, ilmu hakikat, terus cukup hanya ilmu-ilmu fikih misalkan, nggak tertarik untuk memiliki pengalaman rohani, ya, bisa masuk ke wilayah alam malakut, nah ini berarti al-munhitina an martabil insaniyah. Itu sama keterangan Imam Ghazali di Mishkat, ya, kualitasnya sama dengan bahi, ya, karena dia mahrumun, terhijab untuk menggali potensi hakikat insan yang ada di dalam dirinya, ya. Saurikum, aku akan melihatkan kamu darul fasikin, yaitu kampungnya orang-orang yang fasik, yaitu alladhi jahannam, yaitu jahannam, al-khirman wa jahim, yaitu neraka jahannam dan neraka jahim. Ini bagi orang-orang yang tadi tidak mau tertarik untuk menjadi seorang salik menuju Allah, dia cukup menjadi orang biasa-biasa saja. Orang di sini menggunakan memilih cukup sebagai orang fasik, ya, maka nanti akan ditunjukkan tempat orang fasik, yaitu neraka jahanam dan neraka jahim, ya. Ini penjelasan dalam kitab Miskah didetilin oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam menafsirkan ayat ini. Ini kan luar biasa, ya, maklum sama-sama wali kan gitu, sama-sama wali akbar gitu. Qala subhanahu wa ta'ala wa wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan
besok malam. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan penjelasan ini membawa manfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang ada di dalam kitab tafsir Jailani ini sehingga kita bisa meningkatkan kualitas perjalanan kita atau rohanika kita dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.